Hari ini kita memperingati 200 tahun penyebaran Islam di Tatar Galuh, Kabupaten Ciamis. Nah, kita mau tanya bagaimana tanggapan dari Mapateh. Tidak terasa sudah 200 tahun ini penyebaran Islam dari sini, dari Kanoman ke Tatar Galuh. Bagaimana tanggapan Mapateh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panganan Partika Raja Kotiram, Partika Sultan yang mewakili Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad bin Hussein dan Kanomannya ke-12. Bahwasanya ini tidak terasa ya, sudah 200 tahun yang lalu. Bahwasanya ini sangat luar biasa dan saya rasa ada sebuah perinduan gitu, dimana pada fase 1812-an itu sejak pada Sultan Zulkarnain, di mana Sultan Zulkarnain itu adalah Sultan yang ke-8, Sultan Kanoman yang ke-8 itu adalah tangga saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Tatar Galuh. Saya akan menjelaskan bagaimana perjuangan kami sebagai generasi muda menjaga syiar Islam yang ada di Tatar Galuh, Kabupaten Ciamis. Tanggal 21 September 2025 kemarin kita memperingati 200 tahun jejak syiar Islam di Tatar Galuh yang dimulai sejak 1825. Nah, kenapa kita mengambil tahun tersebut? Karena pada waktu itu ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Jalil. Beliau mengambil ilmu dari Keraton Kanoman yang berjalur Satariyah ya. Jadi bersanad Satariyah. Nah, dari sana kemudian Syekh Abdul Jalil ini bersama Abah Sepuh Suryalaya berangkatlah ke Mama Kholil Bangkalan untuk menerima baiat atau talqin ya. Nah, pada tahun 1825 ini dibangunlah yang namanya pesantren Tanjung Manggu yang waktu itu tajuk ya, yang sekarang sudah menjadi masjid yang sangat tua dan tidak berubah bentuknya. Nah, Titi Mangsa ini yang sedang kita peringati dari pesantren ortodok ya, yang di situ beranggotakan para alumni pesantren yang sangat ortodok sekali ya. Nah, kemarin kita udah menggelar Maulid Nabi, tapi dengan tema memperingati 200 tahun jejak syiar Islam di Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah kemarin Bapak Bupati Herdiat Sunaria hadir memberikan sambutan, sekaligus kita nobatkan sebagai salah satu juga penyebar atau penggiat ya syiar Islam di Kabupaten Ciamis, sehingga kemarin Bupati Ciamis kita nobatkan menjadi salah satu keluarga Keraton Kanoman dengan tandai penyematan ikat Mahesa. Nah, berbicara Islam selama 200 tahun yang lalu, ini ada segitiga emas dimulai dari utusan-utusan Sultan Kanoman ya. Nah, Sultan terakhir yang mengutus penyebar Islam di Tatar Galuh adalah Sultan Zulkarnain. Mengutuslah para penyebar Islam di daerah Tatar Galuh ini. Ketika itu 1800, kini sedang dijajah oleh Belanda. Nah, sehingga estafet penyebaran Islam dari Cirebon kemudian dikembangkan di Tanjung Manggu oleh Syekh Abdul Jalil pada tahun 1825. Kemudian 30 tahun berikutnya berarti 1880-an itu diteruskan oleh Adipati Arya Kusumadiningrat. Nah, beliau melanjutkan syiar Islam berbasis Satariyah ini dengan cara mengumpulkan orang-orang Galuh, diajari ngaji dengan catatan membawa keris, membawa arca, dikumpulkanlah di Jambansari, di Keraton Selagangga. Tapi Keraton Selagangga yang dulu ya, kalau yang sekarang ini masih yang ini mah bukan keraton yang lama ya, keraton yang baru. Nah,
Sehingga terjadilah estafet penyebaran Islam dari Kanoman ke Tanjung Manggu. Kemudian Tanjung Manggu selama hampir 30 tahun, 40 tahun dilanjutkan oleh Keadipatian Arya Kusumadiningrat. Tapi pada saat yang sama juga ada Eyang Bagus Sataria dari Cirebon yang juga mengembangkan tarekat Sataria bersama Adipati Adikusuma, yaitu ayah anda dari Adipati Kusumadiningrat. Dan indahnya lagi, ini syiar Islam ini di bawah tantangan dan tekanan penjajah Belanda, yang kala itu hampir semua ulama kiai itu pasti dibunuh. Nah, alhamdulillah beliau-beliau ini tidak menjadi korban kekejaman penjajah. Karena apa? Karena menyebarkan Islamnya dengan cara sangat soft, sangat lembut, yaitu dengan jalur tarekat Syataria. Sehingga Islam bisa berkembang sampai hari ini. Sehingga kalau kita simpulkan selama 200 tahun ini, penyebaran Islam dimulai dari Kanoman, diterima oleh para penyebar Islam di Galuh, Syekh Abdul Jalil. Kemudian di awal abad 19 diteruskan oleh Adipati Arya Kusumadiningrat. Sehingga Maulid Nabi yang kemarin kita isi dengan panjang pusaka Galuh, kemudian dengan sholawatan mengingat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad ini menjadi salah satu-satunya ya panutan umat Islam sedunia. Jadi kita kemarin memperingati kelahiran Nabi Muhammad, mengingat kembali perjuangan para penyebar Islam, dan kita memperingati 200 tahun sejak perjuangan mereka. Nah, apa makna ini semua bagi kita orang-orang muda? Nah, tujuan dari kami memperingati jejak penyebaran Islam adalah menumbuhkan kembali generasi-generasi yang peduli dengan syiar Islam, sehingga ruh atau Nur Muhammad ini akan hidup di semua lini kehidupan. Kenapa kami menggunakan nama Persatuan Pesantren Ortodok? Nah, ini sebenarnya berangkat dari perdebatan zaman kemerdekaan ya. Persatuan itu kita bersatu, berkumpul itu karena banyaknya perbedaan dan keragaman, tapi kita punya satu pengikat, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kita menggunakan persatuan. Kita tidak menggunakan pondok pesantren karena pesantren ini bagi kita dipahami tempat pembelajaran bisa di mana saja dengan cara apa saja, apalagi sekarang zaman digital. Kemudian kata-kata ortodok itu menjelaskan tentang bahwa kita ini masih memegang nilai-nilai zaman dulu, nilai-nilai dari zaman kakek moyang itu tidak kita tinggalkan. Meskipun sistem pendidikan sudah sangat modern, kita tetap menggunakan ngaji sorogan, ngaji bandungan, dan ritual-ritual budaya yang mendukung syiar Islam di daerah kita. Nah, itulah perbedaan antara Islam yang ortodok, maksudnya kita yang menggunakan sistem ortodok, dengan yang modern. Modern udah sistem klasikal, ada sistem online, ada sistem kuliah biasa dan sebagainya. Nah, kita masih menggunakan cara-cara yang diwariskan oleh kakek moyang kita di masa lalu. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan bersama Mama Rohel. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.